kita akan digolongkan menjadi pengamal wahidiyah yang berwahidiyah. Untuk itu tidak usah sungkan-sungkan. Seandainya kita belum paham, mari kita musyawarahkan. Mbah Yai dawuh seandainya ada pengamal dengan pengamal lain bermusyawarah, di situ pemahaman Mbah Yai atau Romo Yai Abdul Majid sendiri yang memberikan hidayah atau nadrohnya kepada pengamal itu sendiri. Mohon maaf, ya mudah-mudahan kita ini digolongkan orang-orang yang senantiasa tidak cukup sabar, tapi sadar, bahkan ditingkatkan lagi menjadi ridho. Jadi aurat Allahumma kama ta'alu, yang di situ diterangkan wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Yang dimaksud maknanya adalah wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama maghfiratika ya Allah. Berilah limpahan ampunan yang sempurna dan panjenengan sempurnakan. Wa tamama nikmatika ya Allah, berilah nikmat yang sempurna ya Allah, yang Engkau sempurnakan. Wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, berilah ma'rifat kepadamu yang sempurna ya Allah, dan panjenengan sempurnakan. Wa tamama mahabbatika ya Allah, ya Allah limpahilah. Wa tamama nikmatika wa tamama mahabbah, cinta yang sempurna yang Engkau sempurnakan, cinta kepadamu, cinta pada Allah, cinta Rasul dan sebagainya. Terus yang terakhir wa tamama ridwanika ya Allah, limpahilah ya Allah atas ridhomu yang sempurna dan Engkau ridho yang sempurna. Nah, di titik ridho ini kita harus sadar dan mau menerima dengan lapang dada. Setelah diberikan semua doa, sholawat, ma'rifat ini, otomatis kita tahu Tuhan kita, tahu dibuat apa. Seandainya kita tidak sadar, bila sadar kepada Allah atau ridho atas pemberian, ini akan dilaknat oleh Allah ketika tidak yang dimaksud di Al-Qur'annya. Insya Allah artinya tidak ridho atas pemberianku, tidak sabar atas musibah yang saya beri, maka secara singkat carilah Tuhan selain aku. Ini juga sangat bias. Makanya kalau tidak latihan dirasa, latihan dalam kehidupan sekelumit keluarga, nggak ikhlas dibuat susah, nggak ikhlas dibuat sakit, ini akan kembali melibas diri kita. Tidak usah nunggu neraka besok, ini sudah jadi neraka karena hati terasa tersiksa. Para hadirin hadirat yang hormati, yang monggo sarang-sarang kita belajar selain hafal sholawatnya, mari kita juga paham maknanya, kita juga bisa mengeterapkan dari aurat, doa-doa beraurat itu, sehingga atas latihan-latihan seperti saya orang awam ini, kalau tidak melatih diri, otomatis yang nggak akan ketitisan atau nggak akan diberi oleh Mbah Yai. Makanya tingkat kesungguhan kita atau tingkat mahabbah kita kepada beliau Mbah Yai ini terukur dari diri kita sendiri. Untuk itu yang paling penting adalah mari jangan bosan-bosan kita melatih diri untuk memberikan makanan terhadap ruh kita dengan senantiasa dibiasakan membaca ya Sayyidi ya Rasulullah. Insya Allah ruh
itu makanannya bukan nasi, tapi bimbingan dari mu'alif salat Haidiyah, dimanapun kapan berada jangan sampai lupa ya Sayyidi ya Rasulullah. Dan perlu diingat lagi, ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya Mbah Yai, jangan sampai kita mengaku diri kita bisa. Jangan sampai diaku. Ini latihan yang paling susah adalah pengakuan diri terhadap pemberian-pemberian yang tidak disangka-sangka. Supaya menepis hal itu, kita harus sadar langsung ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya nafsu mepet, pengen diagungkan, pengen cari nama, ini terus ditepis dengan cara, oh iya, ini adalah kekuatan Allah, ini dibisakan oleh Allah, sehingga kita tidak terjerembab oleh nafsu yang diarahkan oleh iblis. Koyok-koyok kita punya kemampuan, punya kebisaan tadi. Dan baik pesan lagi, jangan sampai kita suudzon terhadap semua pengamal salat Haidiyah apapun bentuknya, sehingga kita melatih diri berprasangka baik pada semua makhluk yang ada di bumi. Jadi ajaran Wahidiyah itu betul-betul sangat hati-hati sekali kita menilai ataupun memprediksi. Jangan-jangan kita, mohon maaf, yang kita sangka itu indallah lebih baik daripada kita. Jadi kita harus husnudzon, kita harus, kalau ada orang salah, mari kita akui sumber salahnya adalah dari kita. Seandainya maaf, tetangga kurang bagus atau kurang baik terhadap kita, mari kita berhusnudzon. Itu adalah teman perjuangan kita. Senantiasa kita doakan, senantiasa kita bawa ke arah perjuangan, senantiasa kita bawa ke majelis-majelis mujahadah ini, kita mohonkan kepada Allah SWT, sehingga yang punya hak prerogatif untuk sadar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya Mbah Yai dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang banyak sekali ilmu-ilmu di Wahidiyah ini, tidak cukup kenal, tidak cukup kita ikut-ikutan atau dan sebagainya. Makanya kita harus betul-betul harus ada keinginan ingin paham. Jangan sampai cuma hanya mujahadah dan mujahadah sana kemari sana sampai, tapi dihayati betul perjalanan kita mulai dari rumah ke sini, betul-betul tertata niatnya, sehingga niat itu akan menentukan posisi kita datang ini bahagia dan tidaknya. Ini dari niat dari rumah. Kondisi-kondisi bahagia itu tergantung kondisi hati yang mengarah kepada ketuhanan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari para hadirin, Bapak Ibu sekalian, ya kita di sini sama-sama belajar dengan penuh harap. Mbah Yai dengan mujahadah sehariannya ini, nadrohnya lebih besar dari tingkat usulia. Nah, untuk itu dengan kesungguhan hati semuanya kita harus punya tanggung jawab. Sudah tidak jadi pengamal, juga pejuang, harus memperhatikan tetangga kanan kiri, terutama saudara, terus diajak bareng-bareng, dimohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan cepat sadar kepada Allah, fadlullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga manusia atau kita semua kula panjang sedaya jadi berfungsi sebagai hamba Allah, saling memperhatikan terhadap umat yang lain atau teman yang lain. Ini para hadirin hadirat, mari kita
kasih kita kawan teman Allah SWT dengan tasawuf dan istighfar kebanyakan berat salam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada salahnya dari saya. Kalau ada benarnya, insya Allah itu atas izin Allah SWT. Dan kita sarung-sarung monggo menajat, mudah-mudahan datang kita di majelis hadiah ini betul-betul bermanfaat